Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikal, Stambuk O271-1940, kelas Aqua 302. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peta konsep terhadap pembelahan sel. Peta konsep pada pembelahan sel terjadi menjadi dua, tidak mengalami pembelahan, disebut amitosis, mitosis, dan meiosis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelahan sel. Yang pertama, pembelahan sel adalah kejadian terjadinya pembelahan pada sel-sel induk untuk mewariskan materi genetik berupa DNA dan perangkat metabolik, yang agar sel anakan tersebut bisa mandiri. Yang kedua, pembelahan sel juga mempunyai tahapan-tahapan bertujuan untuk mengatur dan menjamin bahwa sel anakan akan menerima informasi genetik yang sama persis dengan sel induknya. Karena jika tidak demikian, akan terjadi kelainan pada sel-sel anakan yang dihasilkan. Pembelahan secara langsung biner amitosis. Yang pertama, pembelahan sel secara langsung atau spontan tanpa melalui tahap-tahap pembelahan. Sel akan membelah menjadi dua sel sehingga disebut pembelahan biner. Contoh pembelahan secara langsung yakni pada prokaryotik, organisme yang tidak memiliki membran inti yang membatasi nukleoplasma dengan sitoplasma, seperti bakteri, ganggang, bitu, dan lain-lain. Baiklah, ini gambar dari pembelahan biner amitosis pada bakteri. Di sini saya akan menjelaskan pembelahan sel secara tidak langsung, yaitu mitosis dan meiosis. Baiklah, yang pertama mitosis. Mitosis merupakan bagian dari siklus sel, yakni bagian yang merupakan pembelahan inti sel atau nukleus melalui tahapan-tahapan yang berurutan dan teratur. Mitosis pada sel eukariotik. Ini tahapan mitosis. Yang pertama interfase, yang kedua profase, yang ketiga prometafase, yang keempat metafase, yang kelima anafase, yang keenam telofase, dan yang ketujuh sitokinesis. Yang pertama interfase. Interfase merupakan fase sebelum membelah. Interfase merupakan fase persiapan yang paling lama dari keseluruhan siklus sel. Interfase merupakan fase antara fase mitotik yang satu dengan fase mitotik berikutnya. Interfase juga fase pengumpulan energi untuk tumbuh, menyalin replikasi DNA, menghasilkan protein, dan membentuk organel, sel, dan sitoplasma. Yang kedua profase. Pada profase terjadi peristiwa benang-benang kromatin dalam inti sel melalui tergulung menjadi rapat, pendek, dan menebal menjadi kromosom. Kromosom sudah tampak mengganda, berduplikasi, dan tersusun dari sepasang kromatik saudara kembar yang dihubungkan oleh sentromer. Nukleolus menghilang sehingga tidak terjadi transkripsi DNA yang membentuk RNA. Di dalam sitoplasma melalui terbentuk glendok mitotik yang terbuat dari kedua setrosom yang saling menjauh. Yang ketiga, prometafase. Pada prometafase terjadi hal-hal membran inti terfragmentasi dan melebur, kemudian menghilang sehingga mikrotubula dapat memasuki inti sel dan berinteraksi dengan kromosom. Berkas mikrotubula memanjang dari setiap kutub ke arah pertengahan sel. Sebagian mikrotubula melekat pada kinetokor di dalam sentromer menyebabkan kromosom bergerak tersentak-sentak. Mikrotubula kinetokor yakni mikrotubula yang melekat pada kinetokor sentromer. Mikrotubula non kinetokor yakni yang tidak melekat pada kinetokor. Yang keempat metafase. Pada metafase terjadi hal-hal. Kromosom bergerak dan berjajar di tengah sel. Disebut bidang ekuatorial atau pelat metafase. Sentromer dari seluruh kromosom membuat formasi satu baris.
Kinetokor dari kromatik saudara melekat pada mikrotubula yang berasal dari arah kutub yang berlawanan. Yang kelima, anafase. Pada anafase terjadi hal-hal pasangan sentromer dari setiap kromosom berpisah sehingga kromatik saudara yang semula menyatu akhirnya terpisah dan terbentuk kromosom yang lengkap. Masing-masing kromatik bergerak menuju ke arah kutub yang berlawanan pada saat mikrotubula kinoteker memendek. Mikrotubula non-kinetokor terus memanjang sehingga kutub sel berpindah lebih jauh. Dan pada akhirnya, anafase kedua kutub sel memiliki koleksi kromosom yang ekuivalen dan lengkap 2N. Yang keenam, telofase. Pada telofase terjadi hal-hal mikrotubula non-kinetokor memanjang lagi sehingga sel semakin panjang. Terbentuk nukleolus pada kedua kutub sel. Kromosom di kedua kutub mulai membuka kumparannya dan berubah kembali menjadi benang-benang kromatin yang longgar. Gelondok berdegenerasi membran inti terbentuk kembali dari fragmen-fragmen membran inti sel induk dan bagian sistem endomembran. Tahap akhir telofase ini segera diikuti dengan sitokinesis pembelahan sitoplasma. Dan yang ketujuh, sitokinesis. Sitokinesis adalah fase sel yang membelah. Pada fase sitokinesis terjadi hal-hal pembelahan sitoplasma diikuti dengan pembentukan sekat yang memisahkan kedua bagian sel anakan. Dan di mana sel sudah sempurna membelah menjadi sel anakan yang sempurna. Baiklah, ini gambar mitosis. Baiklah, saya akan menjelaskan meiosis. Meiosis merupakan jenis pembelahan sel yang terjadi dalam dua tahapan. Dilakukan oleh organisme eukariotik yang berproduksi secara seksual dan menghasilkan 4 sel gamet dengan jumlah kromosom separuh dari semula. Meiosis disebut juga pembelahan reduktif karena terjadi pengurangan jumlah kromosom pada sel anakan yang dihasilkan. Fase-fase pada meiosis terbagi 3. Yang pertama, interfase. Yang kedua, meiosis 1. Dan yang ketiga, meiosis 2. Baiklah, yang pertama, meiosis 1. Meiosis 1 merupakan tahap pemisahan kromosom homolog atau pembelahan reduksional yang menghasilkan 2 sel haploid dari 1 sel diploid. Meiosis 1 meliputi beberapa fase. Yang pertama, profase 1, yang terbagi leptoten, sigoten, pagiten, diploten, diakinesis. Yang kedua, metafase 1. Yang ketiga, anafase 1. Yang keempat, telofase 1. Dan yang kelima, sitokinesis 1. Pada fase meiosis 1, yang pertama profase terbagi atas 5, yaitu leptoten, kromatin berubah menjadi kromosom. Yang kedua, sigoten, sentriol bergerak ke kutub yang berlawanan, kromosom homolog berpasangan. Yang ketiga, pakiten, kromosom homolog masing-masing membelah sehingga mempunyai 4 lengan. Yang keempat, diploten, kromosom homolog agar terpisah. Dan yang kelima, diakinesis, sentriol berada di kutub yang berlawanan, terbentuk benang, gelondong, membran inti, dan nukleus lenyap. Dan yang ini metafase 1, yaitu kromatik berjejer berpasangan homolog pada bidang ekuator. Anafase 1, yakni masing-masing kromosom homolog bergerak ke kutub yang berlawanan. Dan telofase 1, yakni ketika membran inti dan nukleolus terbentuk kembali. Sedangkan benang spindle lenyap. Membran sel terbentuk sehingga sitoplasma terbelah menjadi 2. Sitokinesis membentuk 2 sel anakan yang mempunyai setengah kromosom induk. Kemudian meiosis 2. Meiosis 2 merupakan tahap pemisahan kromatik saudara dari kromosom haploid. Meiosis 2 meliputi beberapa fase, yaitu yang pertama, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2.
pada fase meiosis 2 terbagi 4 fase. Yang pertama, profase 2, yaitu membran inti dan nukleolus lenyap. Sentriol bergerak ke kutub yang berlawanan, sentromer terikat pada benang-benang gelendong. Metafase 2, kromatik berjejer di bidang ekuator. Anafase 2, sentromer membelah, kromatik memisah dan masing-masing bergerak ke kutub yang berlawanan. Telofase 2, membran inti dan nukleus terbentuk kembali, kromatik berubah menjadi kromatin. Sitokinesis terjadi sehingga terbentuk keempat sel anakan yang bersifat haploid. Dan yang ini gambar pada meiosis. Dan pada gambar yang satu ini, gambar antara meiosis 1 dan meiosis 2. Dan kemudian saya akan menjelaskan meiosis pada pembentukan sel gamet. Meiosis pada pembentukan gamet. Gametogenesis dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, spermatogenesis, pembentukan sperma. Oogenesis, pembentukan ovum.